Sistem ekskresi pada manusia merupakan terjadinya proses pengeluaran zat-zat metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, selain sistem ekskresi, ada juga organ-organ ekskresi. Yang pertama ada organ kulit. Kulit merupakan organ bagian terluar dalam bagian tubuh. Fungsinya untuk melindungi otot, organ-organ bagian dalam, serta sel-sel yang terdapat dalam tubuh. Kulit terbagi menjadi 3. Yang pertama ada epidermis. Nama dari epidermis adalah mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masuk ke dalam tubuh. Jaringan epidermis juga berfungsi untuk mencegah dehidrasi dengan cara mengurangi penguapan air melalui kulit. Ada dermis. Fungsi dari dermis merupakan mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, dan membuat kulit terlihat halus dan lembut. Hipodermis merupakan lapisan terdalam dari kulit manusia, terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Dari beberapa kandungan ini, fungsi lapisan hipodermis adalah penahanan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam. Yang kedua, paru-paru. Paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari respirasi. Karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Pada prinsipnya, CO diangkut dengan 2 cara, yaitu melalui plasma darah dan diangkut dalam bentuk ion HCO melalui proses berantai. Paru-paru manusia mengandung jutaan alveoli. Oksigen di udara yang memasuki alveoli terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam dan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam jejaring kapiler yang mengelilingi setiap alveoli. Yang ketiga, hati. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Hati atau mengekskresikan kurang lebih 1/2 liter empedu setiap hari. Empedu berupa cairan hijau kebiruan berasa pahit dengan pH sekitar 7-7,6, mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen atau zat warna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin. Empedu berasal dari perombakan sel darah merah atau eritrosit yang telah tua dan rusak di dalam hati. Sel-sel hati yang khusus bertugas merombak eritrosit disebut sel histiosit. Sel tersebut akan menguraikan hemoglobin menjadi senyawa hemin zat besi, dan globulin. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kanting besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Pada akhir kandung kemih terdapat di saluran berotot yang disebut uretra. Uretra bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Mekanisme pembentukan urin. Di dalam ginjal terjadi serangkaian proses pembentukan urin, yaitu pertama filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika darah dari arterial afferent memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus.
Kemudian air dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan berlanjut di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan obat-obatan, H+, dan NH4-. Sementara itu, garam NaCl dan air serta ion HCO3- kembali diserap. Urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut urin sekunder. Dan terakhir, augmentasi atau pengeluaran. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh. Darah yang masuk ke ginjal mengandung lebih banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Biasanya darah yang masuk memiliki kadar air, garam mineral, dan produk limbah nitrogen yang lebih besar daripada darah yang meninggalkan ginjal. Kelebihan garam mineral dan limbah nitrogen seperti urea, kreatinin, dan asam urat yang tidak berguna lagi bagi tubuh akan dibuang. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Jumlah urin yang dikeluarkan oleh kita untuk setiap harinya tidak sama. Banyak sedikitnya urin seseorang yang dikeluarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. 1. Jumlah air yang diminum. Apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein darah akan turun sehingga tekanan koloid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. 2. Saraf. Rangsangan saraf renalis menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju glomerulus. Akibatnya, air dan darah ke glomerulus berkurang, sehingga tekanan juga menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan proses filtrasi menjadi kurang efektif. 3. Hormon antidiuretik atau ADH. ADH adalah hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis posterior. Apabila kadar ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk sedikit. Sebaliknya, apabila kadar ADH dalam darah turun atau berkurang, maka penyerapan air oleh dinding tubulus menurun. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk banyak. 4. Kadar garam. Kadar garam yang harus berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya tetap. 5. Penyakit diabetes mellitus. Seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, pengeluaran glukosa diikuti pula oleh kenaikan volume urin. 6. Suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat. Ini menyebabkan pembuluh kutaneus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air di dalam tubuh menurun, ADH disekresikan sehingga reabsorpsi air meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Itulah sebabnya jika cuaca panas, kita jarang buang air. Gangguan sistem ekskresi pada manusia. Ada beberapa penyakit yang disebabkan karena terganggunya fungsi ginjal. Infeksi yang paling umum terjadi disebabkan oleh peradangan pada ginjal, gangguan aliran urin, atau kurangnya jumlah darah yang mengalir menuju ginjal. Beberapa gangguan dan kelainan pada ginjal yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain serangan bakteri,
tumor, abnormalitas bentuk ginjal, atau pembentukan batu ginjal. Hal yang paling sering diderita oleh beberapa orang yang berada di sekitar kita yaitu diabetes. Diabetes merupakan penyakit yang dialami oleh sistem ekskresi. Selain diabetes, terdapat beberapa gangguan yang dialami oleh sistem ekskresi manusia. Antara lain, yang pertama, diabetes insipidus. Penyakit ini terjadi akibat kekurangan hormon antidiuretik atau ADH sehingga jumlah urin dapat meningkat 20-30 kali lipat jumlah urin. Kedua, diabetes mellitus. Penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Kadar gula darah yang tinggi disebabkan kekurangan hormon insulin. Ketiga, edema. Penyakit yang disebabkan oleh penimbunan air di ruang antarseluler. Keempat, albuminaria. Penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin dalam urin. Terjadinya albuminaria menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi dalam darah. Kelima, nefritis. Nefritis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada nefron. Keenam, uremia. Kondisi urin yang sangat encer yang berjumlah banyak karena kegagalan nefron untuk mengadakan reabsorpsi. Ketujuh, poluria. Kondisi urin yang sangat encer dan berjumlah banyak karena kegagalan nefron untuk mengadakan reabsorpsi. Kedelapan, batu ginjal. Suatu endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Kesembilan, gagal ginjal. Kegagalan ginjal dalam menjalankan fungsinya. Teknologi dalam sistem ekskresi. Yang pertama, hemodialisis atau cuci darah. Penggunaan mesin ini dapat digunakan untuk membersihkan darah. Mesin ginjal buatan ini bekerja dengan prinsip dialisis, sama seperti pada proses yang terjadi pada ginjal. Dialisis adalah proses pemisahan molekul kecil dari molekul yang lebih besar dengan menggunakan membran semi-permeable. Mesin ginjal menerima darah lewat saluran yang dihubungkan ke pembuluh arteri di lengan. Di dalam mesin, darah mengalir melalui saluran dialisis yang terbuat dari bahan selulosa atau semi-permeable. Saluran ini akan melakukan molekul kecil, termasuk urea, untuk melewati membran darah. Membran darah bersih akan mengalir kembali ke tubuh pasien lewat saluran yang dihubungkan ke pembuluh vena pada lengan yang sama. Kedua, transplantasi ginjal. Terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Ketiga, ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Keempat dan yang terakhir, skin grafting atau cangkok kulit. Skin grafting merupakan tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke pasien yang membutuhkan. Cangkok kulit bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas.